Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga kalian lagi diemin sama setan dan dijauhin dari santet ya. Amin. Hari ini kita mau bahas satu komentar yang bikin geleng-geleng. Username-nya aja udah akun underscore tipu-tipu underscore 123. Tapi kayaknya bukan cuma username-nya yang tipu-tipu nih. Isi kepala yang nulis juga kayaknya lagi diajak jalan-jalan ke alam hayalan. Dia bilang gini, saya simpan tanah kuburan almarhumah mama saya buat jaga rumah, karena saya pernah kena santet. Waduh, bentar Ban. Mbak, sumpah nih, mama lu itu manusia mulia yang udah kembali ke rahmat Allah. Bukan tameng anti santet, bukan jimat pelindung rumah, apalagi batu baterai spiritual. Gua ngerti banget bro sis. Lu pasti trauma habis kena santet. Rasanya was-was, parno, pengen cari perlindungan ekstra. Itu wajar. Tapi Islam tuh ngajarin, niat baik harus ditempuh dengan cara yang baik dan benar. Bukan asal yang penting niatku baik, terus caranya ngawur. Ibaratnya, lu punya niat mulia mau sedekah ke yatim piatu. Tapi duitnya hasil nggak sak motor orang. Nah, sedekahnya insya Allah diterima. Tapi lu tetap masuk penjara karena cara dapetin duitnya haram. Sama aja kan? Mais nyimpen tanah kuburan, apalagi kuburan orang tua yang kita cintai buat jaga rumah, bukan cara yang diajarin Islam. Titik. Emang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin gitu? Coba kita cek kitab suci dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita buat baca ayat kursi. Kalau mau tidur, dijaga sampai pagi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas. Setiap pagi dan petang jadi perlindungan. Zikir pagi petang. Salat 5 waktu tepat waktu. Itu benteng terkuat. Ruqyah syariah. Baca Quran buat diri dan rumah. Pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Wahai sahabatku, kumpulin tanah kuburan ibumu, taruh di pot, taruh di depan rumah biar aman dari santet." Nggak pernah kan? Malah yang ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras menjadikan kuburan sebagai sesembahan atau tempat minta-minta. Terus, ini masuk kategori apa? Dalam ilmu agama, ini namanya tatayur. Merasa ada kekuatan magis pada benda tertentu selain dari Allah. Itu termasuk kesyirikan ringan, khurafat. Percaya dan ngelakuin hal yang gak ada dasarnya dalam agama cuma mitos. Bid'ah. Ngelakuin ibadah atau ritual baru yang gak diajarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama udah tegas banget nih. Imam Nawawi bilang, semua benda yang dianggap punya kekuatan spiritual sendiri, kayak tanah kuburan ini, itu bahaya, bisa masuk syirik. Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin bilang, menghias kuburan, ninggiin, apalagi manfaatin buat tujuan spiritual, itu haram dan pintu besar menuju kesyirikan. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim ngingetin, kuburan yang diagung-agungkan bisa jadi jebakan setan buat nyeret manusia ke penyembahan selain Allah. Intinya, kalau lu percaya tanah itu bisa ngelindungin, berarti secara nggak langsung lu lagi nuduh bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang bisa ngasih perlindungan. Nah, itu namanya syirik bro. Terus gimana dong solusinya? Udah pernah kena santet, takut lagi? Wajar. Tapi lakukan cara yang syari dan efektif. 1. Perkuat iman dan tauhid. Yakin cuma Allah yang bisa kasih manfaat dan mudarat. 2. Rajin zikir pagi petang. Ini armor harian lu. 3. Ruqyah mandiri dan ruqyah rumah. Bacain Quran, terutama Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas, dan ayat ruqyah lain, sambil ditiup ke air atau minyak, terus diminum atau disemprot ke pojok rumah. 4. Jaga sholat wajib dan sunnah. Ini koneksi utama sama Allah, bikin aura spiritual kita kuat. 5. Bersihkan rumah dari barang haram dan jimat. Barang haram atau jimat justru jadi markas jin. 6. Minta bantuan peruqyah syar'i kalau gangguan udah berat. Jadi, buat si akun tipu-tipu dan siapapun yang punya pikiran kayak gini, mama lu pasti sayang banget sama lu. Jangan nodai cinta dan penghormatan ke beliau dengan ngelakuin hal yang justru melanggar ajaran agama yang dia anut selama hidup.
Almarhumah butuh doa dari anak soleh atau solehah, bukan tanah kuburannya dijadikan jimat. Mending lu sedekah, baca Al-Quran, dan doain beliau tiap hari. Itu yang bermanfaat buat dia dan buat lu. Ingat ya guys, dunia ini udah serem. Jangan ditambah serem sendiri dengan hurafat. Jin dan setan aja ketawa ngelihat kita takut sampai nyimpen tanah kuburan. Mereka seneng banget kita ngelakuin syirik, sekecil apapun itu. Oke, kita udah tahu itu salah. Tapi pasti ada yang nanya di otak lu. Lah, emangnya kenapa sih kok bisa haram banget? Kan cuma tanah, niatnya baik lagi. Nah, ini dia penjelasan level deepernya, biar paham sampai ke akar-akarnya bro sis. Pertama, lo sedang mengadakan jalan baru menuju Allah. Dalam Islam, buat deketin diri sama Allah, buat minta perlindungan, cuma ada satu peta yang valid, yaitu peta yang sudah digarisin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, namanya At-Tawassul. Sekarang, lo bikin jalan tol baru yang gak ada dalam peta itu, yaitu jalan tol tanah kuburan mama. Lo mikir, dengan hormat ke mama, dengan barakah kuburnya, Allah bakal lebih kabulin doa gua. Nah, ini namanya bid'ah dalam bertawasul. Lo udah nambahin syariat. Ibaratnya, lo mau ke istana presiden, udah ada protokol resminya. Lo malah bawa pemberian yang justru dilarang, mikirnya biar cepet dilayanin. Ya malah ditangkap satpam kan? Kedua, ini bisa jadi pintu menyekutukan Allah, syirik secara perlahan. Prosesnya gini nih. Awalnya, cuma tanah, buat kenang-kenangan doang. Masih aman. Lalu, siapa tahu ada barokahnya, soalnya kan tanah kuburan orang soleh. Mulai khurafat. Terus, demi Allah, semenjak gua taruh tanah ini, rumah gua adem, gak ada lagi kejadian aneh. Mulai percaya pada sebab yang tidak syar'i. Akhirnya, wah, tanah kuburan mama emang sakti ya, harus gua rawat baik-baik nih. Boom, itu udah syirik. Lo udah nempelkan hati lo pada kekuatan selain Allah. Ini bahayanya perlahan-lahan, kayak bisul. Kecil dianya, nanti bisa infeksi seluruh tubuh iman. Ketiga, lo sedang menyandera dan merendahkan orang yang lo cintai. Bayangin gini, almarhumah mama lo udah tenang di alam barzah, sedang menanti hari kebangkitan. Yang dia butuhin cuma doa dari anaknya, biar amalannya mengalir terus dan dosanya diampuni. Anaknya malah gali kuburnya, langsung atau nggak langsung. Ambil tanahnya, terus dijadikan jimat pelindung duniawi. Itu bukan penghormatan bro, itu pengkerdilan. Nama baik dan jasadnya dijadiin alat buat urusan dunia lo yang lagi takut. Kasian kan? Mending doain beliau tiap selesai sholat, ya Allah ampunilah ibuku, rahmatilah dia. Itu jauh lebih mulia. Terus, gimana kalau ada yang bilang, tapi saya merasa lebih tenang? Pertanyaan bagus. Tenang itu bisa datang dari dua sumber. Satu, tenang hakiki dari Allah. Datang karena ikut sunnah, percaya pada janji Allah. Tenangnya tawakal, gak gampang goyah. 2. Tenang palsu dari setan. Ini tipu daya klasik. Setan bisa banget bikin lo merasa tenang dan aman dengan cara salah, biar lo terperosok lebih dalam ke syirik dan bid'ah. Ibarat lo nyetir ngebut di jalur lambat, lo seneng karena lancar, tapi sebentar lagi tilang atau kecelakaan. Perasaan bukan patokan, dalil yang patokan. Jadi, kesimpulan level deepernya, ngelindungin diri pakai tanah kuburan itu ibarat lo haus, terus minum air laut. Rasanya mungkin lega sebentar, tapi lama-lama malah bikin tambah haus dan racun di tubuh. Air laut sama dengan cara-cara yang keluar dari syariat. Solusi yang benar? Minum air zam-zam. Air zam-zam sama dengan zikir, doa, ruqyah, sholap yang diajarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikin puas, sehat, dan berkah. Akhir kata, gue yakin banget niat lo semua baik, pengen aman, pengen terlindungi. Tapi jalan menuju surga itu jelas rambu-rambunya. Jangan karena takut sama hantu, malah nyemplung ke jurang syirik yang jauh lebih mengerikan. Mari kita jaga diri dan rumah kita dengan senjata yang sudah dijamin keampuhannya oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan dengan trial and error yang berbahaya. Kalau ada pengalaman, pertanyaan,
atau mau bahas kasus lain, tulis di komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan sampai ketinggalan. Jadi, lawankan ketakutan dengan ilmu, bukan dengan mitos. Lawan sihir dengan tauhid, bukan dengan tanah. Oke, segitu dulu bahasan kita hari ini. Semoga ngebuka pikiran dan nambah keimanan kita semua. Buat yang pengen tahu lebih dalam tentang ruqyah, cara mandiin rumah dari gangguan jin, atau pengen denger cerita-cerita kasus nyata yang lebih seru dan tetap syar'i, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi channel ini. Pembahasannya selalu logis, berdasarkan dalil, dan nggak ngebosenin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.